Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di tanggal 18 Januari 2023 di hari Kamis. Dan di sini kita lihat harga tidak mampu ya untuk break di atas dari 2029.46, dan juga dia masih tertahan di zona sell 1 dan juga ini ya di harga 2029.49, dan tidak mampu untuk melakukan kenaikan lanjutan. Dan alhamdulillah di VIP kami panen ya, dan saat ini kita lihat bearishnya cukup kuat ya. Kalau kita coba lihat di time frame 4 jam, di sini terlihat bearishnya cukup kuat untuk beberapa hari terakhir ini. Dimulai hari Senin ya, dimulai dari hari Senin harga mulai melakukan penurunan di hari Selasa, dan saat ini berada di area imbalance ya, area imbalance di saat ini di harga 2006 ya. Dan untuk update saat ini saya akan buatkan kembali ya, jadi saya akan hapus semua dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, jangan menjadikan acuan bahwa zona buy dan zona sell itu kita langsung entry di area, misal di zona buy 1 dan zona buy 2 itu kita langsung entry ya, tapi tunggu konfirmasi dulu untuk masuk di area itu. Jika tidak ada konfirmasi kuat, maka jangan entry di area itu untuk mencari area buy ya. Jadi kita harus mencari konfirmasi sebelum kita entry di area zona yang kita tetapkan atau yang saya buatkan untuk plan di analisa video yang saya buatkan di sebelum-sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan updatekan. Kita masuk dulu ke time frame daily. Di sini di time frame daily terjadi bearish engulfing ya, terjadi bearish engulfing, dan dia break di bawah dari key levelnya yaitu 2023.77. Jadi kalau kita juga garis trendline ya, horizontalnya, di sini kita lihat harga berada di area support trendline yang dimana potensinya akan break ya. Jika nanti di hari ini dia mampu break, maka potensi akan melanjutkan penurunannya karena dia sudah break di bawah dari key level dan juga exponential moving average 50 ya. Jadi untuk saat ini kita akan pantau lagi seperti apa yang akan terbentuk dari pergerakan SHSD untuk hari ini. Masuk ke time frame 1 jam. Untuk di time frame 1 jam ini kita jadikan sebagai area netral ya. Di area netral di kisaran area ini. Jadi apabila nanti dia break di atas dari 2008, maka potensinya akan mencari titik koreksi ya. Jadi di sini saya akan tetapkan dulu area zona sell 1, kita jadikan sebagai zona sell 1. Kemudian zona sell kedua di area ini, dan zona sell ketiganya kita tempatkan di area resistennya ya. Jadi di sini juga ada key level. Jadi skenario nya nanti saya akan buatkan ya. Di sini kita buatkan dulu untuk zona-zona yang akan kita pantau. Kita coba masuk ke time frame 1 jam untuk melihat pergerakan harga sebelumnya, untuk mencari titik entry zona buy pertama ya. Untuk zona buy pertama kita bisa ambil di sini. Kemudian zona buy kedua, zona buy ketiga kita cari di titik ini, di resisten yang sudah dia break ya di harga sebelumnya. Jadi ini potensi menjadi support yang kuat nantinya ketika dia mencapai dari ini, karena kalau kita lihat di sini setelah menjadi sideways, harga terjadi kenaikan cukup signifikan ya, dengan terbentuknya candle yang cukup panjang dan membentuk sebuah imbalance. Di sini tidak adanya titik keseimbangan dari pergerakan sebelumnya. Jadi untuk saat ini kita akan buatkan skenario nya. Kita masukkan dulu untuk beberapa angka dari zona buy dan zona sell ya. Ini sebagai zona buy pertama, kemudian zona buy kedua di area ini, dan zona buy ketiga. Oke, kita masukkan angkanya dulu untuk kemudian kita buatkan skenario nya ya.
Ini untuk zona sell 1 di harga 2012 dan 2015. Kemudian zona sell kedua di harga 2018 dan 2021. Kemudian zona sell ketiga kita tempatkan di 2026 dan 2028 ya. Dan zona buy 1 kita tempatkan di area 2002 dan 1999. Kemudian untuk zona buy kedua kita tempatkan di 1996 dan 1993. Kemudian untuk zona buy ketiga kita tempatkan di 1989 dan 1986 ya. Oke, jadi ini pantauan kita untuk hari ini. Jadi silakan ya untuk teman-teman semuanya dipantau seperti apa pergerakan yang akan terbentuk hari ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kita jadikan sebagai zona netral ya. Jadi kita menunggu untuk breakoutnya. Jika nanti dia break di atas dari 2008, maka potensinya akan terjadi kenaikan menguji di zona sell 1, yaitu support juga yang sudah di breakout ya. Jadi ada dua titik koreksinya untuk saat ini. Jadi jika dia koreksi di sini, maka targetnya dia akan membentuk lagi ya, atau akan tertahan di sini untuk melanjutkan kenaikan seperti ini. Atau untuk opsi kedua, jika dia tertahan nanti di sini, kemudian dia akan terjadi penurunan ke zona B1 ya, yang dimana di sini jika terjadi penurunan ke zona B1 setelah mencapai zona sell 1 ini membentukkan higher high ya, untuk mencari titik lower low di area zona buy 1 dan juga zona buy kedua untuk target dari penurunan yang akan terjadi untuk hari ini ya. Dan kita coba cek untuk kalender ekonomi hari ini di tanggal 17 Januari. Hari ini tanggal 18 Januari ya, sorry, 18 Januari ada Bullion Permis ya. Ini juga dampaknya juga cukup kuat jika nanti ya rilis newsnya. Ini ada initial jobless claim Philadelphia, ini juga punya impact besar. Jadi ada 3 news ya yang akan kita perhatikan hari ini. Jadi itu untuk skenario penurunan dari skenario kenaikan dari SSD untuk hari ini. Dan apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa harga break di bawah dari 2004 kemudian menguji di zona B1, jika nanti ada perlawanan dan hanya mampu koreksi di kisaran area zona netralnya ini kemudian lanjut lagi melakukan penurunan, maka potensinya untuk hari ini ya, hari ini sampai dengan di hari Jumat akan menutup pergerakan sampai di zona buy ketiga ya. Namun apabila nanti dia berhasil break di atas dari 2008 dan juga zona sell 1 ini, maka potensinya untuk hari ini dia akan menutup pergerakannya di area 2023 yang merupakan key level dan juga zona sell 3 ya. Jadi ini akan kita perhatikan untuk hari ini seperti apa pergerakannya. Jadi silahkan dipantau untuk teman-teman semuanya, dan ingat setiap zona ini kalian butuh konfirmasi untuk melakukan entry ya. Jadi ada potensinya hari ini akan terjadi sat test dulu di kisaran area 2008 dan 2004 ya. Jadi itu yang akan kita perhatikan untuk mencari dia akan break ke atas atau akan break ke bawah ya. Karena kalau kita lihat di sini di time frame daily-nya tadi dia berada di area support trend line ya. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam dia break di bawah dari support trend line. Jadi kita butuh konfirmasi yang kuat lagi untuk terjadinya penurunan ya pada pergerakan SSD untuk hari ini dan di besok di hari Jumat. Jadi seperti itu dulu untuk pandangan saya pada analisa hari ini. Kita masuk lagi ke indeks dolar. Untuk indeks dolar di sini kita lihat sudah berada di area ini terjadi sat test ya. Kalau kita lihat di sini ya terjadi sat test untuk area dari indeks dolar sendiri. Untuk skenario nya, jika hari ini masih terjadi sat test di sini, ini potensinya akan terjadi pergerakan volatil yang tidak kita duga pada SLSD sendiri ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk skenario nya, apabila dia break di atas dari 103.67 maka akan menguji di 103.98 dan juga 104.26.
Namun apabila dia berhasil break di bawah supportnya, maka ini kita akan pantau dulu di kisaran exponential moving average ataupun juga di zona 103.22 dan juga 103.10 ya. Kalau dia tertahan di sini maka kan potensi dia koreksi ke area support yang di breakout, kemudian melanjutkan kembali penurunan untuk menutup gapnya ya, yaitu di 102.73 dan 102.62. Jadi seperti itu untuk skenario hari ini. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya seperti apa perkembangan akan terbentuk dari pergerakan indeks dolar dan juga SHSD untuk hari ini ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.